Oke. Mangga Bu Nuni, apa mau di itu Pak Ade? Oh itu. Bu Silakan Amelia. aja Pak. Silakan aja Pak ini Pak Ade. Enggak. Ya, Bisa dimulai. Silakan Pak Ade. Bu Lia. Baik Pak. Sebentar Pak, sebentar. Bu Nuni suaranya mic-nya dimatiin tuh. Cek. Sorry. Ya, udah. Oke. Silakan Pak Bu, Angga. Bu siapa? Bu Lia. Ya. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul bersama melalui Zoom meeting dalam rangka konferensi pers APBN kita Regional Banten sampai dengan Maret 2022. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu konferensi pers APBN kita Regional Banten sampai dengan Maret 2022 yang akan disampaikan oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Banten yang akan disampaikan oleh Ibu Nuning Sri Rezeki Wulandari yang sekaligus merupakan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Banten. Kepada Ibu Nuning Sri Rezeki Wulandari, kami persilakan. Baik. Terima kasih Mbak Sofia Diksi yang sudah menyampaikan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat kita semuanya. Mohon maaf, suara saya terdengar. Bagus. Merdu, Ustaz. Wah, patah tuh. Jaringannya kurang ini Bu. Udah bayar belum itu pulsanya? Ini gangguan Ibu Nuning ya? Iya, gangguan tuh. Bu Nuning. Putus suara saya ya? Iya, putus-putus Bu. Punten Pak Ade, maaf Pak Ade, punten Pak Ade, suka sayang sekali kalau berputus-putus. Mohon. Mohon. Pak Ade? Ya Bu. Gimana Bu? Ya punten, saya dalam perjalanan putus up and down nih Pak. Tolong aja sama Pak Ade disampaikan saja Pak, mohon izin. Bapak Ibu mohon izin sama Pak Ade yang menyampaikan. Bisa aja. Ya, karena kan putus-putus malah nggak message-nya nggak sampai nanti. Iya. Baik Bu. Mohon maaf sekali saya hadir. Kantornya Pak Ade. Baik. Perkenan Pak Ade. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Nuning Rezeki yang sebagai cover sekaligus kepala Kanwil JKN yang saya hormati di sini hadir bersama Pak Yoyo, Kanwil Dijen Pajak bersama Dijen Perbenaran di Kanwil Perbenaran, yang saya hormati Pak Rahmat, Kanwil Bea Cukai di Tangerang, yang saya hormati Ibu Vinari atau yang mewakili ya, nggak ada Bu Vinari KPU Suta. Ada. Baik,
kami akan membacakan ALKO bulan Maret, hasil pembahasan kita yang telah final untuk dibahas. ALKO Maret 2022 ini kerja keras laju pemulihan ekonomi di Banten terjaga. Kondisi COVID-19 varian Omikron di Banten bulan Maret 2022 mulai menurun dan kasus kematian juga bergerak melandai. Kita harus meyakini bahwa ke depan situasi COVID-19 akan terus membaik seiring kegiatan vaksinasi terutama booster yang semakin gencar. Tingkat vaksinasi di Banten sesuai hasil asesmen situasi COVID-19 per 12 April 2022 pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat untuk vaksinasi 1 mencapai 93,04%, vaksin 2 sebesar 73,27%, dan vaksin ketiga booster meningkat menjadi 16,57%. Meski pandemi COVID-19 mulai menurun, tetapi dampak masih terasa bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Downside risk yang masih perlu diwaspadai selain potensi kasus harian di tengah kalangan stok vaksin adalah konflik geopolitik yang meningkat, harga komoditas, energi, dan berbagai komoditas lain. Menteri Keuangan menekankan bahwa APBN harus bersiap-siap, bekerja keras untuk menjadi shock absorber lagi, yaitu menjaga ekonomi dan rakyat dari gejolak global yang sekarang berasal dari sumber komoditas, pangan, dan energi. Sampai dengan akhir bulan Maret 2022, APBN di sisi pendapatan negara mencatat realisasi sebesar 17,88 triliun atau 27,8% dari target APBN 2022. Capaian tinggi sebesar rupiah 2,8889 triliun dari periode yang sama tahun lalu. Tren kinerja positif di sisi penerimaan APBN tersebut masih terus berlanjut, yang juga tercermin dari pertumbuhannya. Secara nominal, komponen pendapatan yang bersumber dari perpajakan mencapai 17,09 triliun dan realisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP mencapai 798,55 miliar. Berdasarkan pertumbuhannya, penerimaan perpajakan dan PNBP tumbuh sebesar 16,69% year on year dan 10,68% year on year. Lebih lanjut, capaian masing-masing komponen pendapatan negara dari perpajakan dan PNBP terhadap target pada APBN 2022 berturut-turut 27,4% dan 40,38%. Penerimaan perpajakan yang bersumber dari penerimaan pajak mencatat realisasi sebesar 14,184 triliun atau telah mencapai 26,85% dari target APBN 2022. Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh 17,71% secara year on year. Secara nominal, capaian penerimaan pajak terutama berasal dari penerimaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, PPN dan PPNBM,
serta pajak penghasilan PPH non-migas, di mana masing-masing kontribusinya terhadap total penerimaan pajak sebesar 56,62% dan 45,81%. Kinerja penerimaan pajak periode Januari sampai Maret 2022 ditopang oleh pemulihan ekonomi yang terlihat dari baiknya Purchasing Managers Index atau PMI yang masih ekspansif, harga komoditas dan ekspor impor. Pertumbuhan penerimaan pada bulan Januari tahun 2022 dipengaruhi oleh low basis effect dan mulai mengalami normalisasi pada bulan Februari 2022. Normalisasi berlanjut pada bulan Maret 2022 dan akan berlanjut pada bulan April berikutnya karena basis penerimaan tahun 2021 meningkat hingga akhir tahun mendekati level pra-pandemi. Pada saat yang sama, penerimaan pajak diharapkan akan melanjutkan perbaikan sejalan dengan pemulihan ekonomi serta mengoptimalkan potensi penerimaan dan kenaikan harga komoditas penerimaan pajak tahun 2022 yang juga didukung oleh implementasi Undang-Undang HPP yang mendorong peningkatan pajak kepatuhan dan keadilan serta perluasan basis penerimaan pajak yang lebih sustainable. Peran Dirjen Pajak dalam kebijakan pada tahun 2022 dengan memberikan beberapa kebijakan insentif pajak pada tahun 2022. Insentif yang dimaksud antara lain, 1. Pembebasan PPh pasal 22 impor kepada WP KLU, terutama yang mendapat fasilitas insentif pembebasan PPh pasal 22 impor. 2. Pengurangan besaran angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% dari besarnya angsuran PPh pasal 25 yang seharusnya terutang kepada WP KLU tertentu yang mendapat fasilitas insentif pengurangan PPh pasal 25. 3. PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah atau DTP atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP penerima program percepatan peningkatan tata guna air irigasi P3 TGAI. 4. Jangka waktu pemberian insentif adalah sampai dengan masa pajak Juni 2022. 5. PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang memenuhi persyaratan ditanggung pemerintah atau DTP. 6. PPN DTP diberikan sebesar 50% dari PPN terutang atas penyerahan dengan harga jual maksimal 2 miliar. 7. Masih banyak lagi insentif-insentif lainnya. Penerimaan perpajakan yang bersumber dari kepabeanan dan cukai mencatat realisasi sebesar 2,903 triliun atau 30,44% dari target APBN 2022. Realisasi penerimaan bea dan cukai tersebut tumbuh 22,54% secara year on year. Realisasi tersebut didorong oleh kinerja positif dari seluruh komponen penerimaan, dari penerimaan bea masuk, pertumbuhan 22,0% didorong oleh kinerja impor nasional. Dari cukai pertumbuhan 22,64% dipengaruhi implementasi kebijakan dan pengawasan di bea cukai, serta relaksasi dari bea keluar. Pertumbuhan signifikan sebesar 416,36%
dipicu oleh tingginya harga produk kelapa sawit. Secara nominal, capaian penerimaan bea dan cukai didominasi oleh penerimaan bea dan masuk. Kemudian disusul oleh penerimaan cukai yang di dalam hal ini adalah penerimaan atas minimum mengandung etil alkohol atau MMA. Maksudnya mohon maaf, minuman mengandung etil alkohol, ya. Di mana masing-masing menaruh kontribusi sebesar 83,67% dari 15,49%. Neraca perdagangan atau NP pada bulan Maret 2022 menunjukkan neto 1,8 miliar US dollar minus atau melemah 52% dibanding bulan Februari 2022. Penurunan neto neraca perdagangan bulan Maret 2022 disebabkan peningkatan informasi barang industri, pupuk buatan tunggal, hara makro primer, dan industri perhiasan mutiara yang nilainya melebihi peningkatan eksportasi barang industri logam mulia, industri besi dan baja. Namun demikian, neto neraca perdagangan Maret 2022 sedikit membaik dibandingkan dengan Maret 2021 year on year karena ditopang perbaikan NP sektor non-migas. Peran Ditjen Bea Cukai Banten dalam rangka penanggulangan COVID-19 dengan memberikan fasilitas berupa insentif fiskal impor, ALKES, insentif fiskal impor vaksin, dan insentif fiskal dunia usaha. Insentif fiskal impor ALKES yang telah diberikan per Maret 2022 berupa fasilitas bea masuk sebesar 36,62 miliar rupiah dan fasilitas pajak sebesar 79,87 miliar rupiah untuk kategori produk test kit, peralatan medis, virus transfer media, APD oksigen, dan ALKES lainnya. Kemudian insentif fiskal impor vaksin telah diberikan fasilitas bea masuk dan fasilitas pajak sebesar 2,33 triliun rupiah dan 6,46 triliun rupiah. Sedangkan insentif fiskal dunia usaha diberikan fasilitas sebesar 126,94 miliar rupiah untuk pembebasan KIT, yaitu kemudahan impor tujuan ekspor dan pengembalian KIT sebesar 14,75 miliar rupiah. Penerimaan bukan pajak mencatat realisasinya sebesar 798,55 miliar atau sudah mencapai 40,38% dari angka yang dianggarkan. Hasil capaian tersebut tidak lepas dari kontribusi dari dua penyumbang utama PNBP, yaitu pendapatan BLU dan PNBP lainnya. Di mana sampai saat ini BLU masih menyumbangkan persentase yang sangat signifikan terhadap PNBP, yaitu sebesar 76,56%. Sedangkan sisanya merupakan hasil PNBP lainnya. Realisasi kerja lelang tahun 2022 sampai dengan bulan Maret adalah sebagai berikut. Untuk pokok lelang tercapai sebesar 200,23 miliar atau tercatat 14,3% dari target pokok lelang sebesar 1.400 miliar rupiah. Realisasi PNBP lelang sebesar 6,64 miliar rupiah atau sebesar 17,76,52% dari target sebesar 37.900 juta. 37 miliar 900 juta.
untuk penerimaan PNBP dan pengelolaan aset tahun 2022 sampai dengan bulan Maret adalah sebesar 6,66 miliar rupiah atau sebesar 32,92% dari target tahun 2022 sebesar 20.260.800.000. Sedangkan realisasi penerimaan PNBP pengurusan piutang negara sebesar 40,36 juta atau 26,56% dari target sebesar 160.319.998. Ke depan, Kanwil DJKN memproyeksikan akan mendapatkan PNBP sebesar 189,08 miliar rupiah sampai akhir tahun. Dengan rincian untuk pengolahan kekayaan negara diproyeksi akan mendapat 16,8 miliar rupiah dari April hingga Desember mendatang. Untuk PNBP lelang diproyeksikan akan memperoleh 20,21 miliar dari April hingga akhir tahun. Sedangkan prognosa untuk PNBP dari piutang negara adalah 1,08 miliar rupiah sampai dengan Desember 2022. DJKN juga membuat pojok SMV yang mana merupakan bentuk kolaborasi dari Special Mission Vehicle atau SMV. Kementerian Keuangan khususnya BUMN yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan DJKN serta DJKN untuk membentuk sebuah ruang komunikasi atau SMV dengan stakeholder di daerah melalui representasi kantor wilayah DJKN. Untuk wilayah Provinsi Banten, pihak yang bertanggung jawab adalah Kanwil DJKN Banten. Terdapat 6 SMV yang termasuk ke dalamnya, yaitu PT Penjamin Infrastruktur Indonesia atau PTPI, PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI, PT Sarana Multigria Finansial, PT Geodipa Energi, dan LPEI. Kemudian realisasi belanja tahun 2022 sampai 31 Maret sebesar 44 triliun,39 rupiah atau sebesar 17% dari yang dianggarkan sebesar 25 triliun,44 triliun rupiah. Lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama sebelumnya, yaitu mencapai 18,98%. Belanja negara terdiri dari belanja KL, Kementerian Lembaga, dan TKDD. Belanja Kementerian Lembaga dimanfaatkan terutama untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pendanaan atas kegiatan operasional Kementerian Lembaga, dan program kegiatan Kementerian Lembaga untuk pengadaan barang belanja modal, penyaluran bansos, dan BLT dana desa. Realisasi Kementerian Lembaga sampai dengan Maret ini tercatat sebesar 1,41 triliun atau terserap 14,69% dari pagu sebesar 9,59 triliun. Dan keempat komponen belanja Kementerian Lembaga, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan bansos, sampai dengan Maret ini, belanja pegawai masih menjadi belanja terbanyak dengan nominal sebesar 680,85 miliar rupiah atau setara 18,59%. Dan pagu 3,66 triliun disusul oleh belanja belanja barang dengan 527,28 miliar rupiah atau 13,36% dari pagu 3,9 triliun.
Berikutnya realisasi belanja modal 193,26 miliar atau 9,2% dari pagu sebesar 1,97 triliun. Dan belanja bansos dengan realisasi 6,58 miliar rupiah atau 47,88% dari pagu sebesar 13,70 miliar. Kinerja penyerapan bulan-bulan berikutnya diharapkan semakin baik, sejalan dengan akselerasi penyaluran bansos untuk penanganan ekstrim dan pelaksanaan berbagai program penanganan COVID-19, serta pemulihan ekonomi. Perlu kami sampaikan lagi mengenai arahan Menteri Keuangan tentang 5 langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2022 kepada pimpinan kementerian lembaga, antara lain 1. Perbaikan perencanaan, 2. Percepatan pelaksanaan program kegiatan proyek, 3. Percepatan pengadaan barang dan jasa, dan 4. Percepatan penyaluran dana bansos dan bantuan pemerintah yang tepat sasaran, dan 5. Peningkatan monitoring dan efektivitas belanja. Kinerja penyerapan bulan-bulan berikutnya diharapkan semakin baik seiring dengan akselerasi penyaluran bansos untuk penanganan kemiskinan ekstrim dan pelaksanaan berbagai program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Selanjutnya, penyaluran TKDD atau transfer ke daerah di Banten sampai dengan akhir Maret 2022 mencapai 2,98 triliun atau terserap 18,81% dari yang dialokasikan untuk tahun 2022 sebesar 15,80 triliun rupiah. Realisasi belanja TKDD ditopang oleh dana transfer ke daerah, yaitu melalui penyaluran dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan DAK non-fisik dengan DAU menjadi objek salur paling tinggi, yaitu sebesar 2,63 triliun. Rinciannya adalah DBH telah disalurkan 120,99 miliar rupiah atau 12% dari pagu 1,59 triliun. Kemudian DAU 2,6 triliun atau setara 33,30% dari pagu 7,9 triliun. Sementara itu penyaluran DAK non-fisik dan dana desa masih sangat rendah dengan penyaluran 92,43% atau 2,9% dari pagu DAK non-fisik 4,4 triliun rupiah dan 61,71 miliar atau sekitar 5,0% dari pagu dana desa sebesar 1,2 triliun rupiah. Untuk memberikan ikhtisar, telah disebutkan di atas bahwa realisasi pendapatan yang diperoleh dari APBN Provinsi Banten adalah sebesar 17,886 triliun rupiah. Sementara belanja yang dikeluarkan adalah sebesar 4,39 triliun. Maka dapat disimpulkan sampai dengan bulan Maret 2022 di APBN Provinsi Banten terdapat surplus anggaran sebesar 13,49 rupiah. Kinerja APBD se-Banten, realisasi pendapatan APBD konsolidasian 9 Pemda se-Banten sampai dengan 31 Maret 2022 sebesar 4,64 triliun, didominasi oleh transfer ke daerah dan dana desa TKDD dengan proporsi 64,22% dari total realisasi pendapatan daerah. Proporsi TKDD yang sebesar itu terhadap total realisasi pendapatan daerah menunjukkan bahwa
Provinsi Banten masih menggantungkan sektor pendapatannya pada dukungan dana dari pemerintah pusat. Realisasi belanja APBD sampai 31 Maret 2022 sebesar 1,73 triliun rupiah didominasi oleh komponen belanja bagi hasil dengan proporsi 34,43%, serta belanja pegawai mencapai 474,72 miliar rupiah atau sekitar 27,5%. Sementara realisasi belanja barang dan jasa tidak mencapai 21% dari seluruh realisasi belanja Pemda dan belanja modal, hanya 17,31% dari total belanja. Adapun belanja tak terduga sebesar 290 juta rupiah. Jadi kinerja APBD seluruh Pemda di Banten tersebut sampai dengan 31 Maret 2022 menghasilkan surplus sebesar 2,92 triliun. Seluruh komponen Kementerian Keuangan di Banten berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Pemda untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah dan memperkuat sinergi dengan Pemda untuk mempercepat akselerasi belanja daerah dan menggali potensi pendapatan di daerah, serta mendorong optimalisasi kami ulangi. Seluruh komponen Kementerian di Banten berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Pemda untuk peningkatan kualitas belanja pemerintah, memperkuat sinergi Pemda untuk mempercepat akselerasi daerah dan menggali potensi pendapatan di daerah, serta mendorong optimalisasi penggunaan Silpa tahun yang lalu mencapai 1,18 triliun agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian tadi kami sampaikan ALKO atau perkembangan fiskal di wilayah Banten. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dengan kondisi dan keadaan yang telah kami sampaikan saat ini. Dan semoga untuk bulan depan akan lebih baik lagi, terutama penyerapan yang masih rendah, ya antara lain dana desa dan dana fisik itu, dan juga belanja lainnya, ya belanja modal untuk kementerian lembaga yang selalu dan biasa berakhir atau menumpuk di akhir tahun anggaran. Dan saat ini kita memasuki bulan April, ya, sebentar lagi Mei, sudah di wilayah atau di semester 2 dan akan segera memasuki semester 2 di bulan 2. Ya, kita untuk menjadi perhatian agar segera merealisasikan anggarannya. Karena belanja pemerintah, baik Pemda maupun APBN, government expenditure itu sangat mendorong terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu dari yang lain, mungkin dari pajak atau bea cukai atau DJKN atau KPU ini barangkali ada tambahan, kami persilahkan. Dulu deh orang baru nih. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma pengen tahu aja
penanganan UMKM dari masing-masing unit. Kayaknya perlu juga tuh. Kalau kita kemarin sudah ketemu kepala perwakilan BI dan kita akan kerjasama tentang PDS, Business Development Service. Jadi program kita untuk menangani UMKM itu di Business Development Service tadi. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf, Pak Kanwil termute. Ade, Pak Kanwil dibuka Pak, di unmute Pak, itu masih di mute. Punten Pak. Oh iya. Masih di unmute. Di mute terus ya. Oke, sip. Ini mute otomatis. Otomatis. Udah. Ya. Monggo dari yang lain, Bu Nuning mungkin Pak Rahmat, barangkali ada tambahan. Nah, yang belum kami sampaikan. Ini sedikit aja Pak Ade. Tadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Yaya sudah mengingatkan Pak Kanwil Pajak Banten terkait dengan UMKM. Kami dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Banten untuk mendorong dan meningkatkan peran dari UMKM dan bagaimana kami punya arti di UMKM itu sendiri, kami melaksanakan melalui lelang, yaitu dengan mekanismenya kedai lelang. Jadi kami mendorong UMKM untuk mempromosikan dan menjual barangnya itu melalui lelang. Dan tentu saja lelang ini tidak hanya terbatas di lingkungan Banten, tapi juga secara nasional karena menggunakan aplikasi lelang.go.id. Jadi sangat bermanfaat untuk UMKM yang ada di Provinsi Banten ini. Dan ini juga sudah kami laksanakan sejak awal Februari, pertengahan Februari 22 sampai dengan selama setahun ini melaksanakan kedai lelang itu sendiri. Jadi ini sangatlah kesempatan bahkan bisa bersinergi dengan UMKM yang diberdayakan selama ini di pajak maupun di bea cukai, mungkin juga ada di perbendaraan, sehingga kiranya bisa mendorong untuk melaksanakan jual belinya melalui mekanisme lelang. Saja mungkin tambahannya Pak Ami dari kasih. Baik, terima kasih Bu Nuning dari Kanwil DJKN. Pak Rahmat, ada tambahan? Atau perwakilannya mungkin? Dari KPU, Ibu Indasa? Cukup Pak dari kami. Ya. Ini satu lagi Pak. Ada dua lagi juga nggak apa-apa. Tadi Bu Nuning kan bilang ada mekanisme lelang ya untuk membantu UMKM ya Bu. Ya, betul Pak. Ya, saya cuma mengingatkan aja. Kalau lelang itu mungkin kendaraan bermotor, itu sekarang ada PPN-nya. Berapa? 60 lupa saya. Ya, ada PPN-nya itu 11%. 11%. Jangan lupa ya. Mungkin juga kan karena Kementerian Keuangan juga mendorong UMKM ya, pastinya juga ada pertama mungkin ada privilege untuk UMKM terkait dengan pajak tersebut, dan juga mungkin kiranya juga dilakukan kita bersama-sama sinergi Pak untuk melaksanakan sosialisasi dari sisi Bapak untuk pajaknya, kami dari sisi bagaimana melaksanakan lelangnya itu sendiri, sehingga masyarakat khususnya UMKM juga paham
terkait dengan ada peningkatan dari pajak itu sendiri. Jangan sampai dengan ada penambahan pajak ini mereka akan surut dan tidak ada keinginan untuk melaksanakan lelang itu sendiri. Padahal mekanisme jual beli melalui lelang ini sangat-sangatlah bermanfaat. Tidak hanya mereka akhirnya tumbuh dan juga menjadi besar untuk mendorong dia juga menjadi ekspor juga nanti ke depannya. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Terus satu lagi Pak Ade. Aku ini kan menyangkut belanja negara macam Ade. Ya. Mungkin kita harus analisa juga jangan sampai belanjanya Pemda ini, terutama Pemda itu lebih besar dari kemampuan menarik pajak dari baik pajak pusat yang kami kelola maupun pajak daerah gitu. Siap. Siap. Baik, mungkin sedikit aja, saya nggak bertanya sih, cuma mau nanyakan ke Mbak MC, ini selain kan saya tadi ngeliat absensinya itu ada internal Kementerian Keuangan, juga ada eksternal ya. Mungkin dipersilakan yang untuk eksternalnya Mbak, karena kan kita bisa lebih mendapatkan insight dari mereka, dan kita juga bisa berupaya untuk lebih mempertajam lagi yang paparan kita ini. Silakan Mbak. Terima kasih atas penyampaian konferensi persnya kepada Pak Kanwil DJPB Provinsi Banten, yang ditambahkan juga kepada Kepala Kanwil DJPB Provinsi Banten dan DJKN Provinsi Banten. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari media massa ataupun dari eksternal Kementerian Keuangan, dipersilakan. Sebelumnya Mbak Novi, saya juga menambahkan terkait UMKM. Kemarin kami rapat TPAKD, tim percepatan akses keuangan daerah yang di-lead oleh OJK, itu juga membahas UMKM. Kalau dari Perben, bantuan dukungan terhadap UMKM, yang pertama dari permodalan, yaitu yang berupa KUR. KUR itu diberikan kepada pelaku usaha UMKM yang visible but not bankable. Artinya dari segi bisnisnya dia wajar atau layak untuk mendapatkan kredit, tapi dari segi perbankan dia tidak mempunyai jaminan dan lainnya ya, persyaratan perbankan, maka diberikan KUR. Nah, di dalam KUR itu, ya KUR itu memang uangnya bank dengan sebetulnya bunganya bunga pasar. Nah, pemerintah dalam hal ini memberikan bunga sesuai kemampuan UMKM yang saat ini bisa 6% ya. Nah, selisih bunga pasar dengan bunga yang dibebankan kepada UMKM, maka selisihnya ditanggung oleh negara atau disubsidi. Nah, pada masa pandemi COVID-19, pemerintah sudah memberikan subsidi lebih dari yang biasa atau seharusnya, dan pernah untuk dibebaskan bunga selama 6 bulan. Kemudian hanya 3% selama 6 bulan juga, dan saat ini juga masih disubsidi semua. Nah, itu peran kita di UMKM. Kemudian juga Kementerian Keuangan sudah membangun sistem yang namanya SIKP, Sistem Informasi Kredit Program. Nah, di dalam sistem tersebut seharusnya semua sudah menggunakan sistem tersebut. Nah, sayangnya Pemda itu belum aktif mengupload debitur potensial yang untuk mendapatkan kredit KUR. Jadi, seharusnya Pemda benar-benar membantu
UMKM yang sudah yang memerlukan dana PUR diupload ke dalam sistem tersebut. Kemudian juga perbankan seharusnya mengambil debitur atau yang akan diberikan PUR dari sistem itu yang diupload oleh Pemda. Nah, ini yang belum berjalan. Nah, sehingga perbankan karena dengan target yang harus dipenuhi, dia mencari debitur tersendiri. Nah, itu yang harus segera diperbaiki gitu kan. Kemudian juga untuk pelaku usaha ultramikro, pemerintah telah memberikan pinjaman ultramikro atau UMI gitu kan, dengan bunga yang dari pemerintahnya sangat rendah. Kalau nggak salah 2% sampai 4%. Kemudian karena melalui linkage atau dengan LBDB, lembaga keuangan bukan bank, sehingga mereka menerapkan lagi fee atau ini sehingga ya bunganya bertambah gitu kan. Tapi dalam arti penyalurannya harus memang tepat sasaran, dapat diberikan kepada pelaku usaha yang memerlukan. Saya kira itu tambahan dari kami tentang peran DJPB dalam UMKM. Dan kami sudah membangun atau menyediakan pojok UMKM di front office. Jadi memfasilitasi produk-produk UMKM. Nah, jadi ada di Kanwil yang mau beli, ya monggo silakan. Kami tidak mengambil fee, tapi harga sesuai dengan harga dari UMKM. Di sini udah banyak, kami ada makanan, ada pakaian, ada ini. Jadi di Kanwil di JPB sudah ada pojok UMKM. Apabila Bapak Ibu berminat membeli ini, ya silakan. Kami tanpa mengambil keuntungan gitu kan. Dan kami sedang memikirkan juga dan arahan dengan oleh Bu Menteri juga, kalau ada aset yang idle itu bisa dipinjamkan kepada UMKM ataupun pelaku usaha mikro. Jadi misalkan saja ada bangunan gedung yang nggak berfungsi, ya silakan diberi fasilitas kepada UMKM tanpa sewa. Hanya dia bayar untuk biaya operasional, biar dia sendiri aja, bayar listrik, air, dan lain-lain. Saya kira perhatian dari Kementerian Keuangan untuk UMKM sudah banyak dengan fasilitas masing-masing domainnya. Saya kira itu tambahan tentang UMKM. Ya, Bu Nopi, silakan. Baik. Terima kasih Pak Derman atas tambahannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari pers, dari Ahmad Hilal dari ztz.com. Silahkan, Bapak. Iya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Pak Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, mohon izin Bapak Ibu semuanya, tentang kenaikan PPN 11% yang berlaku 1 April. Apakah ada pengaruhnya terhadap konsumsi masyarakat, terutama kan ini menjelang hari raya, Pak? Ya itu aja, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Hilal atas pertanyaannya dari netizen.com. Silakan Bapak Ibu, terkait kenaikan 11%. Itu apakah ada pengaruhnya terhadap konsumsi masyarakat? Mungkin nggak ada pengaruhnya, karena kenaikannya cuma 1%. Nggak ada masalah. Ya kita tunggu aja. Kenaikan 1% tadi membebani perekonomian Banten ini, rasanya sih enggak. Oke.
Kembalikan ke Mbak Novi. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari unit yang lain, dari kanwil yang lain? Jika tidak ada, dilanjut dari pertanyaan selanjutnya ada dari Central News dari Ibu Siska. Dipersilahkan Ibu Siska. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin kan ada kasus tentang ekspor CPO, CPO minyak, dan yang saya ingin tanyakan, seberapa besarkah pengaruh bea cukai terhadap kegiatan ekspor CPO ini? Sedangkan kemarin Kejagung sendiri sudah menetapkan tersangka dari kegiatan ekspor CPO itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siska. Dipersilakan untuk Kepala Kanwil DJBC menanyakan terkait ekspor CPO, apakah itu ada pengaruhnya? Mohon izin kan dari Pak Arif. Baik. Banten. Pak Arif. Terima kasih. Terima kasih. Tadi sudah ditanyakan mewakili data yang bisa disampaikan. Ya, terima kasih mewakili Pak Kanwil ya Pak Rahmat. Memang terkait ekspor CPO ini menjadi juga concern dari Bea Cukai untuk untuk melihat sebenarnya untuk CPO ini kan sudah dikenakan adanya bea keluar ya, artinya bahwa bea keluar itu kan ditujukan apabila untuk melindungi konsumsi dalam negeri dikenakan bea keluar supaya tidak terjadi ekspor. Nah, ini permasalahannya ini terkait dengan perizinan dari untuk mengekspor. Jadi bukan ini memang menjadi domain dari Departemen Perdagangan yang memberikan izin untuk ekspor bea keluar itu. Nah, kita selama memang ada izinnya terkait itu memang Bea Cukai mengizinkan. Nah, ternyata memang ini disalahgunakan mungkin dari oknum yang akhirnya ada suatu perusahaan yang mendapatkan izin walaupun sebenarnya di dalam negeri memang pemerintah kan kondisi CPO ini sangat dibutuhkan sehingga ketika ada sebenarnya tidak harus memperoleh izin itu terjadi ini yang penyalahgunaan perizinan itu yang dilakukan. Nah ini memang kita tidak bisa ini yang sehingga aparat hukum yang lain yang melakukan penanganan ini. Mungkin itu Bu. Jadi ini terkait dengan adanya perizinan yang diberikan kepada eksportir yang sebenarnya tidak perlu diberikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Arif atas jawabannya. Mungkin ada pertanyaan yang lain atau tanggapan yang lain dari internal Kementerian Keuangan atau di luar Kementerian Keuangan atau dari media massa. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, jika tidak ada, kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita terus mengawal APBN kita dalam upaya mendorong pembangkitan dan pemulihan ekonomi, khususnya di Provinsi Banten. Kami juga ucapkan terima kasih kepada para Bapak dan Ibu hadirin yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kepada Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan, perwakilan Provinsi Banten sekaligus Kepala Kanwil DJKN Provinsi Banten, Kepala Bank Indonesia Provinsi Banten atau yang mewakili, Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau yang mewakili, Kepala Kanwil DJP Provinsi Banten, Kepala Kanwil DJBC Provinsi Banten, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai, dan Kepala Kanwil DJPB Provinsi Banten, serta seluruh peserta konferensi pers dan seluruh media massa yang hadir pada pagi hari ini. Saya Sri Novianingsih pamit undur diri.
Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan serta mengurangi mobilitas. Saya Sri Novianingsih pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.